Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khusus tentunya kepada yang sama-sama kita taati, kita muliakan dan selalu kita doakan ibunda kita Hajjah Onih binti Haji Sakat, yang mana dengan ketulusan hati, segala keridhaan dan keikhlasan menyiapkan sarana dan sarana untuk kita menyelenggarakan acara peringatan hari lahir baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita terus doakan beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kesehatan baik lahir maupun batin, jasmani dan rohani, sehingga beliau bisa selalu hadir bersama kita, mempertajam doa-doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Islam, yang saya muliakan Ketua Majelis Ta'lim At-Tadhkir Pusat, yang saya muliakan kesepuhan yang ada di Majelis Ta'lim At-Tadhkir Al-Mukarram Kiai Haji Khairu Afandi, Kiai Haji Tatang Hasanuddin Latif, para pembina, keluarga besar Jami'at Tadhkir, dan yang teristimewa adalah seluruh hadirin wal hadirat jamaah Jami'atu At-Tadhkir dari manapun berada. Marilah kita menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Allah. Allah jua yang menghendaki kita hadir ke tempat ini. Allah yang sangat dekat dengan kehidupan kita saat ini. Dialah Allah yang dengan segala sifat kasih dan sayangnya, seorang yang berlumuran dosa sekalipun masih memiliki harapan untuk mendapatkan ampunan. Dialah Allah yang dengan segala kekuatan dan kekuasaannya, saat ini orang yang didera sakit bertahun-tahun sekalipun masih punya harapan untuk sembuh. Dialah Allah yang menjadi petunjuk, menunjuki jalan bagi orang-orang yang tersesat. Di saat ini, di kesempatan ini, tentunya kita hadir di hadapannya. Maka tuluskan niat, murnikan niat. Tak ada satu lintasan batiniah kita pun yang tidak terdengar dalam pendengaran Allah. Tidak ada gerak-gerik kita yang tidak mendatangkan ridhonya, yang tidak terpantau dengan CCTV yang dipasang oleh Allah. Maka mari doakan kami, doa kita bersama, semoga apa yang kita lakukan dan apa yang kami sampaikan betul-betul manfaat untuk diri pribadi, keluarga, dan umat pada umumnya. Amin. Allahumma amin. Sebelum kami lanjutkan, terkenang jasa seorang ayah guru yang pernah hadir bersama kita. Saat ini
beliau pasti tersenyum melihat kita anak-anaknya. Beliaulah yang telah mempersaudarakan kita. Maka sebagai jemaah, sebagai murid yang baik, kita buka pertemuan ini dengan terlebih dahulu menghadiahkan suratul Fatihah. Semoga Allah berkenan untuk mengampuni segala dosa dan mengangkat derajatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saudaraku rahimakumullah, saya sedikit menambahkan apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Islam tadi. Insya Allah tidak sampai 10 menit, tapi mungkin lewat ya. Yang pertama, hadirnya kita adalah untuk memperingati hari lahir baginda. Sesungguhnya yang kita peringati bukanlah tanggalnya daripada kalender. Yang kita peringati adalah bukan pada hari lahir beliau, ataupun pada saat bulan kelahiran beliau. Tapi peringatan kita, mari kita artikan sebagai peringatan terhadap jiwa yang mati. Peringatan terhadap hati yang selama ini gelap. Peringatan terhadap jiwa yang kering, yang katanya cinta kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katanya cinta terhadap Allah, tetapi tidak mengikuti peran, pola, tingkah baginda Rasulullah, utusan Allah. Maka saudaraku yang berbahagia, rasanya kalau saya ceritakan tentang kisah tadi sudah diwakili oleh tim Surajul Huda. Saya sedikit akan mengintip, mengajak kepada kita semua, sehubungan kita ini adalah pejuang-pejuang yang diamanahi oleh guru kita melanjutkan cita-cita beliau. Mari kita mengintip kehidupan baginda Rasulullah. Kenapa bisa yang dengan waktu yang relatif singkat, hanya 13 tahun di Madinatul Munawwarah, 10 tahun di Makkatul Mukarramah, tapi beliau bisa merubah wajah manusia, bahkan bisa merubah wajah dunia. Nah, setelah kita perhatikan, maka nampaklah layar lebar di hadapan kita bahwa dakwanya seorang baginda Ibnu Abdullah adalah ditampilkan secara akhlakul karimah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Beliau tampilkan dengan dakwah, beliau tampilkan dengan etika, beliau tampilkan secara norma-norma yang berlaku dalam tatanan agama. Beliau tampilkan mengajak orang dengan berpatokan kepada akhlakul karimah. Ibdah binafsik, memulai dari diri sendiri. Artinya kepada diri kami yang bodoh dan kepada bapak dan ibu saya ingin sampaikan bahwa sesungguhnya tugas terberat kita saat ini bukan mendidik orang lain. Seorang bapak tidaklah bertugas dan tidak punya kewenangan mendidik bagaimana anak dan istrinya menjadi seorang soleh. Seorang pemimpin tidak sedang mendidik bagaimana orang yang dididiknya menjadi orang yang taat dan patuh. Tetapi kita sedang mendidik diri kita menjadi orang yang baik, orang yang soleh, orang yang berkhidmat, orang yang tawadhu di hadapan Allah. Kita sedang memaksa diri supaya kita menjadi seorang ahli ibadah, seorang ahli zikir, yang dengan itu akan tertular kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Karena tidak akan mungkin
Tidak akan mungkin ajakan sholat tahajud bisa sampai kepada orang kalau itu keluar dari mulut seorang yang tidak kenal sholat tahajud. Tidak akan mungkin ajakan infak dan sebagainya kalau mereka ini bukan orang-orang yang istiqomah di bidang itu. Maka kita tidak akan mungkin menularkan kebaikan itu kepada anak-anak kita sebelum kita sebagai orang tua, sebelum kita sebagai seorang istri adalah merubah diri kita menjadi lebih baik terlebih dahulu. Inilah yang diperankan baginda Rasul. Sehingga bagaimana tatkala diajak bertamu, diundang bertamu, mencicipi hidangan membawa seorang sahabat, di saat itu dicicipi sang jeruk tadi. Kalau buah Indonesia jeruk karena dia masem. Begitu dicicipi sahabat bertanya, tumben Rasulullah, biasanya kalau makan sesuatu itu dibagi, tapi ini kenapa tidak? Setelah akhir jamuan disampaikanlah, sengaja saya tidak memberikan hidangan ini kepada, karena seandainya engkau yang menikmati jeruk ini, pasti ekspresi muka kamu akan berubah saking kecutnya, saking masamnya. Demi menjaga harga diri seorang tuan rumah, aku tahan menelan, aku tahan untuk menghabiskan. Aku khawatir gara-gara ini kau buka aib orang lain. Akhlakul karimah. Maka ini yang dilakukan oleh baginda Rasulullah. Kita tentu jauh, tapi kan saat sedang berusaha. Yang kedua, menyambung apa yang disampaikan oleh ketua kita sehubungan dengan perjuangan daripada Yayasan At-Tadkir. Pola perjuangan baginda Rasulullah itu terbangun atas kerangka organisasi yang baik. Jadi mohon maaf bagi diri aku, bapak dan ibu, seandainya ada di benak atau hati kecilnya bertanya kenapa At-Tadkir dibawa seperti ini, ada organisasi, ada nyanyi-nyanyi, ada madrasah dan sebagainya, kita perlu belajar kepada sejarah. Baginda Rasulullah untuk menopang dakwanya, keberhasilannya bagaimana bisa mengentaskan segala masalah, yang pertama kali dibangun adalah jiwa. Dan saat itu tampillah Abu Bakar As-Siddiq, tampillah Umar bin Khattab, tampillah Utsman bin Affan, tampilnya Ali bin Abi Thalib sebagai orang-orang yang melanjutkan, sebagai orang-orang yang mengeksekusi apa yang menjadi cita-cita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menempatkan orang-orang yang khusus, menempatkan orang-orang yang berpotensi untuk mengangkat, menempatkan orang-orang yang pas di bidangnya. Tampilnya Abu Bakar sebagai teman sejati, pendamping Rasulullah dimanapun beliau berangkat. Kalau saat ini taruhlah Ustadz Muhyiddin kali ya, di mana-mana dikawal gitu ya. Rela mereka itu berkorban apapun yang dimilikinya. Mereka mendampingi Rasulullah di saat susahnya. Sementara kita saat ini kebanyakan orang bertepuk tangan di saat kita sudah bahagia, di saat kita sudah berhasil. Di saat kita susah kita tidak pernah menampakkan diri. Di saat kita susah kita tidak pernah mengambil andil, tidak pernah mengambil peran, hanya bisa untuk mengoreksi, mengkritik dan lain-lain sebagainya. Tampil adalah singa padang pasir, tampil Umar bin Khattab, divisi keamanan, taruhlah komandan Jiar lah ya. Beliau dengan cekatan dengan tugasnya. Tampil Utsman bin Affan dengan harta kekayaannya, memodali perjuangan Rasulullah. Tampil Ali bin Abi Thalib yang tidak pernah berhenti belajar. Mereka menggali ilmu sehingga melengkapi hasanah daripada Islam. Tidak hanya bicara tentang bagaimana neraka dan surga, tidak hanya bicara tentang bagaimana pahala dan laknat,
Tetapi lebih daripada itu, beliau belajar bagaimana ekonomi Islam. Beliau belajar bagaimana sistem pertahanan negara. Tampillah Ali bin Abi Thalib sebagai seorang yang ahli daripada ilmu. Tampilnya Siti Khadijah, seorang perempuan yang sebelum dinikahi oleh baginda Rasulullah menjadi orang yang kaya raya di Jazirah Arab saat itu. Tapi tatkala beliau meninggal, apa yang ditangisi, apa yang disedihkan oleh Siti Khadijah, tidak ada lagi harta yang bisa diberikan untuk melanjutkan perjuangan baginda Rasulullah. Sampai-sampai Siti Khadijah mengatakan, di saat kau butuhkan perjuangan, kau butuhkan modal untuk berjuang, kau boleh gali tulang belulangku untuk kau jadikan kendaraan melanjutkan perjuangan. Dicari orang-orang seperti ini. Dan inilah yayasan yang saat ini mewadahi dengan segala unit-unit usahanya, dengan segala ide, pemikiran dicurahkan semuanya. Bagaimana supaya kita bisa sampai kepada tujuan? Kalau kita mencermati Bapak dan Ibu, ternyata ini sama. Apa yang dicontohkan oleh Eyang, apa yang diberikan oleh Eyang, apa yang dipraktekkan. Hanya saja barangkali kita tidak jeli di sini. Yang hadir kita ini kan gak semuanya dalam posisi sebagai seorang jemaah. Beliau pun mengklasifikasikannya. Ada yang bertindak sebagai anak lahir batin, ada anak biologis, ada murid, ada jemaah, ada simpatisan. Nah, semua ini adalah memiliki peran yang sama-sama pentingnya. Beliau merangkul seorang kiai besar, tidak lupa merangkul seorang Budi Santoso yang saat itu kita tidak kenal dengan segala kelebihannya. Yang anak akan dipandu sebagai anak, akan ditata lahir batinnya sampai menuju kepada jenjang pernikahan, diatasi segala masalahnya. Yang murid akan ditanya, yang murid akan diterima dengan segala kemampuannya. Yang memang punya bakat untuk segi perdagangan, kasihlah amalan untuk perdagangan. Yang memang punya kemampuan untuk pengobatan, kembangkan di situ. Yang punya kekuatan untuk ceramah, dilatih dengan itu. Sehingga apa yang terjadi? Banyaklah yang salah paham. Sebenarnya karomah itu bukan pada bagaimana zikir, tetapi dengan adanya zikir ribuan dan lain sebagainya, merontokkan dosa kita. Setelah dosa itu rontok, cahaya Allah akan masuk. Setelah cahaya Allah masuk, kita berbuat. Tangan kita dipancari cahaya Allah, otak kita akan dipancari cahaya Allah, kaki kita akan dipancari oleh cahaya Allah. Sehingga dimanapun kita berada, kemenangan dan ketenangan, kenyamanan dan keamananlah yang kita rasakan. Sebagai seorang jemaah diundang, dengarkan ceramah, diperhatikan keluarganya. Sebagai seorang simpatisan, terkadang yang simpatisan ini yang kadang masalah, Pak. Ini kadang bisa diminta apa? Saya cukup doa aja lah Pak Ustadz, dari jauh. Udah bisa nyumbang doa jauh lagi. Ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang simpatisan, tapi mari kita menjadi bagian daripada perjuangan Kiai Haji Muhammad Nur Ghazali Saiful Islam. Amin. Allahumma amin. Akhirnya kepada Allah kita berharap. Doakan kami Yayasan Pendidikan Islam Nur Ghazali. Tanpa dukungan, tanpa doa, tanpa partisipasi, keikutsertaan, maka tidak akan banyak membawa arti program-program yang telah tersusun. Disinilah tempatnya. Sekaranglah saatnya kami berdayakan sekecil apapun harta Bapak dan Ibu. Dengan harta yang 5.000 perak, 2.000 perak, jangan khawatir, ada scan, ada barcode, bisa. Dengan harga yang 10.000, ada Jumat berkah. Dengan yang lebih daripada itu, ada wakaf dan segala. Tinggal pilih. Inilah yang dikatakan oleh Allah, kalau kau mencintai Allah, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, maka ikutilah Muhammad, yuhbib lakum, Allah akan mencintaimu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Untuk itu mari kita berdoa.
berzikir, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi sekecil apapun langkah dan usaha kita membawa perjuangan guru kita ke depan semakin sukses. Amin. Amin.